Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mari kita mengikuti pendalaman sekolah sahabat kita minggu ini yang merupakan penutupan daripada buku Injil Yohanes. Mari kita tunduk kepala sejenak. Ya Tuhan, Bapa kami dan Tuhan sorga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk segala penyertaan dan berkat-Mu sepanjang hari ini dan saat ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin hati pikiran kami bila mana kami boleh mendengar pendalaman sekolah sahabat yang telah kami pelajari sepekan, di mana Injil Yohanes mengutamakan untuk mengenalkan Yesus sebagai juru selamat. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Mohon ampun dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul daripada pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini yaitu mengenal Yesus Kristus dan firman-Nya. Satu pertanyaan saya ajukan kepada saudara. Apakah saudara mengenal Prabowo Subianto? Oh ya, saudara kenal dia Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Tetapi apakah Anda pernah berkomunikasi dengannya? Apakah Anda mengerti kehidupannya, hatinya? Apakah Anda mengenal makanan kesukaannya, lagu yang dia senangi, atau hal-hal yang tidak disenangi? Tentu Anda menggelengkan kepala. Perkenalan seperti itu adalah sangat terbatas. Tetapi kalau saya bertanya, apakah Anda mengenal Yesus Kristus? Oh iya, saya sudah menjadi orang Kristen, anggota gereja Advent selama puluhan tahun. Saya aktif melayani. Saya sudah banyak membawa jiwa untuk datang kepada Kristus. Tapi pertanyaannya, apakah Anda mengenalnya secara pribadi? Mengenalnya begitu erat? Mengenal firman-Nya? Apakah Anda mempercayai dan mentaati? Apakah di dalam hati Anda Yesus tinggal di dalam hati Anda? Jangan-jangan sekalipun kita sudah menjadi anggota lama, perkenalan kita hanya terbatas. Ini yang terjadi pada orang Kristen. Dia hanya mengenal tetapi tidak memperhatikannya secara dalam. Membaca Alkitab tetapi tidak menjiwai. Sehingga Kristus hanya kita kenal seperti kita mengenal Presiden Prabowo Subianto. Ingat, Prabowo Subianto tidak mengenal Anda. Tetapi kalau Kristus sangat mengenal kita. Yesus Kristus tahu jumlah rambut di kepala kita. Yesus Kristus tahu angan-angan, cita-cita kita. Yesus Kristus tahu nasib kita ke depan. Dia menginginkan hubungan yang erat dengan kita. Agar kita betul-betul mempercayai firman-Nya. Dan menjiwai. Sehingga Kristus tinggal dalam hati kita. Sekarang, apakah Kristus sudah tinggal dalam hati kita? Mari kita buka di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5. Yohanes
15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, kita itu adalah ranting, cabang. Ranting harus dicangkokkan, harus menempel pada pokok anggur. Sehingga makanan-makanan, zat-zat air dari akar naik ke ranting dan kemudian ranting itu berbunga. Dan kemudian bunga itu berbuah menjadi buah. Kalau kita ranting itu menempel, betul. Buah apa itu? Mari kita buka di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Apakah kita mempunyai buah itu? Mungkin ada 1-2 yang sudah kita punyai. Mungkin kita punya, tapi masih kecil-kecil. Prosentasenya masih kecil. Tidak masalah. Selama kita tetap menempel pada pokok anggur itu, selama Yesus Kristus tinggal dalam hati kita, dan diri kita pun akan mengeluarkan buah, yaitu hal-hal yang tadi disebutkan, yang akan menunjukkan bahwa Yesus tinggal dalam diri kita. Masih ada waktu untuk kita mempunyai buah-buah roh yang makin matang. Semoga di tahun 2025 kita mengadakan komunikasi yang erat dengan Yesus. Kita membaca firman-Nya dengan pertolongan Roh Kudus. Kita mengerti dan kemudian kita mempraktekkan firman itu. Dan juga kita berkomunikasi melalui doa. Semoga Tuhan memberkati kita di tahun yang baru nanti, sehingga betul-betul kita tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam kita. Tuhan memberkati.